Jadi saya didiagnos kompleks PTSD. Dan memang kebanyakan dari narcissistic abuse survivor itu menderita PTSD atau CPTSD. Saya mau sedikit sharing mengenai hidup sebagai orang dengan CPTSD. Itu rasanya setiap hari mental state-nya itu ada di survival mode, di mana saya selalu berusaha untuk menstabilkan mood saya yang setiap saat mudah sekali ke-trigger. Dan untuk proses healingnya, selain saya mengedukasi diri saya, terapi mandiri, menjalani hipnoterapi, dan juga terakhir ini saya menjalani EMDR terapi. Dan di EMDR terapi ini, saat saya melakukan brain screen, tes yaitu tes gelombang otak, dalam keadaan mata terpejam pun, resultnya, jadi otak saya itu selalu tegang, selalu ada di survival mode, seolah-olah siap untuk menghadapi bahaya. Saya sangat sulit untuk mempercayai orang, jadi saya selalu berusaha membaca pikiran orang, membaca energi orang, apakah orang itu punya potensi untuk menyakiti saya atau tidak. Dan itu sebenarnya adalah bentuk dari trauma respon. Apa kebalikannya narsistik? Jawabannya impet. Dan impet ini adalah korban narsistik paling empuk, paling gampang, dan paling mudah untuk dikelabui oleh narsistik. Narsistik dengan love bombingnya, tampil manis, charming, ngasih banyak janji palsu, segala macam, membuat kaum impet merasa cepat bonding dengan narsistik. Nah, ditambah setiap kali narsistik melawan kesalahan dan minta maaf, impet selalu memaafkan narsistik, memaklumi bahwa kita ini manusia, nggak ada yang sempurna. Nah, itu kaum impet selalu mewajarkan perilaku abusive dari kaum narsistik. Bahkan bisa jadi kaum impet ini yang melindungi narsistik. Jadi narsistiknya makin seneng nih, udah narsistiknya jahat sama impet, malah dilindungi sama impet. Semakin narsistik mengucapkan minta maaf secara berlebihan, aku janji gak akan ngulangi lagi, aku janji akan berubah, maka impet akan semakin mudah luluh. Dan sayangnya, setiap kali narsistik dimaafkan, bukannya dia berubah, tapi kemarahan di dalam dirinya justru semakin besar, dan akhirnya kesalahan yang dilakukan semakin tidak masuk akal. Efek lain dari impet ketemu narsistik adalah karena impet ini kaum perasa, mudah connect perasaannya, mudah luluh, dia juga mudah mengalami yang namanya trauma bonding. Jadi perpisahan dari narsistik itu menakutkan bagi impet karena dia sangat mudah merindukan kasih sayangnya narsistik yang tidak seberapa itu, yang cuma beberapa saat. Gimana? Rasanya jadi kaum impet? Udah saatnya harus bisa mengontrol dan mengendalikan perasaan kalian supaya tidak menjadi korban narsistik berpuluh-puluh tahun. I fell into your fantasy. That's all our love will ever be. Lost hope in saving you and me. You think I'm lost, falling apart. Your lies just make